Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yana. Saya mahasiswi Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 3 Institut Agama Islam Darul Ulum. Di video kali ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ummi Damayanti MPD. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran, tentunya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, untuk mempersiapkan namanya perencanaan pembelajaran. Apa itu perencanaan pembelajaran? Yaitu adalah suatu persiapan, strategi pembelajaran, atau metode, atau media, atau model seperti apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di video kali ini, saya menggunakan persiapan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran dengan metode kisah atau metode cerita. Dengan materi pelajaran yang saya persiapkan adalah materi sejarah. Nah, teman-teman, di video ini hanya contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Coba ustazah tanya, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Apa tanya? Iya, Masya Allah, lumayan banyak yang sholat subuh. Coba ustazah tanya lagi, siapa yang tadi pagi belum sholat subuh? Apa tanya? Wah, Masya Allah, banyak yang belum sholat subuh. Ayo, ini namanya belum sholat subuh ini. Baik, yang belum sholat subuh, besok harus sholat subuh. Ya, ustazah doakan semoga anak ustazah di kelas ini besok sholat subuh. Iya, habis sholat subuh bantu orang tua bersih-bersih, ya kan? Iya. Seorang muslim itu harus sholat subuh. Orang muslim enggak ya? Iya, orang muslim ustazah, ya kan? Iya. Jadi orang muslim itu harus wajib sholat subuh. Tidak hanya sholat subuh saja, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Iya. Oke. Jadi ustazah hari ini mau cerita tentang umat terdahulu. Mau dengar nggak ceritanya? Mau kan? Iya, makanya coba dulu. Sebelum kita mulai belajar, coba di bawah meja atau di lacinya yang ada sampahnya, silahkan dikutip. Ayo dikutip dulu, silahkan dibuang ke tempat sampah. Iya, Masya Allah, pintar-pintar saja. Oke, semua sudah buang sampahnya. Sekarang duduk rapi, hap. Nah, duduk yang rapi. Iya. Setelah duduk rapi, coba rapikan ke bajunya, seragamnya, ayo dirapikan. Yang belum pakai peci, yang belum pakai lobe, abang-abangnya silahkan dipakai, nak. Yang kakaknya coba dirapikan jilbabnya. Iya, Masya Allah, ganteng-ganteng dan pintar-pintar, apa saja dikasihnya. Iya, Masya Allah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silahkan Bang Adit pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ya. Ustazah ulangnya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pelajaran apa hari ini? Coba saya tanya, pelajaran apa hari ini anak ustazah? Pelajaran sejarah? Iya, pelajaran sejarah. Nah, jadi ustazah hari ini mau cerita tentang kisah umat terdahulu, yaitu kisah Ashabus Sabt. Ada yang tahu kisah Ashabus Sabt? Sudah ada yang tahu? Belum kan? Ya, makanya dengarkan saja ya. Dengarkan saja baik-baik, nanti di akhir cerita, setelah habis ustazah cerita, ustazah mau anak-anak ustazah di kelas ini menceritakan kembali atau beri apa hikmah dari yang ustazah ceritakan, atau pelajaran apa yang bisa diambil dari apa yang telah kita dengarkan hari ini. Oke, baik. Jadi pada zaman dahulu, ya maksudnya pada zaman umat terdahulu, yaitu pada kaum Bani Israel yang bertempat tinggal di daerah Mesir, di antara Gunung Sinai dan kota Madian, itu terletak di dekat Laut Merah, yaitu namanya adalah kota Ailah. Kota Ailah. Jadi kota Ailah ini adalah kota yang subur, kota yang makmur, kota yang damai. Jadi pada suatu ketika kaum mereka di kota tersebut, kaum Bani Israel di kota Ailah tersebut, mereka ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu perjanjian mereka, awalnya kan Allah itu meminta kita umatnya itu, hambanya itu untuk khusus beribadah itu di hari Jumat. Akan tetapi kaum Bani Israel yang di kota Ailah ini meminta kepada Allah untuk mengganti harinya. Yang tadinya hari Jumat, meminta kepada Allah untuk hari Sabtu diganti untuk khusus beribadah. Jadi Allah menyetujuinya, karena kaum Bani Israel di kota Ailah ini meminta untuk diganti hari Sabtu. Allah menyetujuinya karena menurut mereka, kaum Bani Israel ini, kota Ailah
maksudnya hari Sabtu ini lebih mulia daripada hari yang lainnya, karena menurut mereka hari Sabtu ini adalah Allah selesai menciptakan ciptaannya. Jadi menurut mereka Sabtu ini hari yang lebih suci, hari yang lebih baik untuk beribadah gitu daripada hari yang lainnya. Jadi kota Ailah ini kan profesi mereka, pekerjaan mencari nafkah mereka ini kan adalah nelayan, dan tempat kota mereka ini juga dekat dengan pesisir pantai. Jadi profesi besar mereka itu, sebagian besar mereka, pekerjaan sebagian besar mereka itu adalah nelayan. Yaitu apa? Nelayan menangkap ikan ya. Jadi kan mereka udah disetujui Allah ya hari Sabtu untuk khusus beribadah gitu kan. Jadi mereka tidak boleh bekerja atau mengerjakan hal-hal lainnya, mereka hanya fokus untuk beribadah. Tapi Allah uji mereka malah. Allah uji mereka dengan pada hari Sabtu itu Allah munculkan ikan-ikan yang banyak di pesisir pantai itu ya. Padahal mereka hari Sabtu itu kan nggak bekerja gitu kan. Malah hari-hari yang lainnya ikan-ikan itu tidak bermunculan begitu banyak daripada hari Sabtu. Itulah Allah uji mereka sehingga nanti ada kisahnya, karena mereka tidak tahan melihat ikan-ikan bermunculan itu, mereka melanggar aturan Allah. Mereka malah menangkap ikan, padahal mereka itu tidak boleh kan menangkap ikan gitu kan, tidak boleh bekerja, malah mereka menangkap ikan gitu. Makanya itulah Allah memberi azab atau balasan kepada mereka karena mereka melanggar aturan Allah. Jadi itu bermula ada suatu ketika ada beberapa 3 orang nelayan. Jadi 3 orang nelayan ini mereka berbuat kelicikan, mereka berbuat curang, mereka berbuat tipu daya terhadap aturan Allah. Dan seperti tadi saya bilang, bahwasanya mereka tidak boleh menangkap ikan atau bekerja pada hari Sabtu, mereka hanya fokus untuk beribadah. Dan mereka yang 3 orang ini membuat kecurangan, yang mereka melakukan kecurangannya dengan membuat tambak ikan atau jaring ikan atau suatu alat penangkap ikan gitu kan. Mereka buat pada malam Sabtunya, karena nanti waktu hari Sabtunya kan ikan-ikan itu bermunculan. Jadi terperangkaplah ikan-ikan itu di dalam tambak mereka, di dalam jaring-jaring mereka gitu. Nah nanti kemudian hari Ahadnya, hari Minggunya, udah tinggal mereka ambil dari perangkap mereka itu mereka curang pada malam Sabtunya gitu. Mereka itu membuat jaring. Jadi mereka ini berdiskusi lah di luar kan suatu ketika itu. Jadi kata temannya, apa kau yakin kita akan menangkap ikan pada malam hari ini, katanya gitu kan. Jadi kata temannya, kenapa? Kau takut? Kata kita kan nggak melanggar aturan Allah, kita kan cuma malam ini aja gitu ya kan, cuma malam ini aja buat perangkapnya kan, besok kita nggak ngambil ikannya, hari Ahadnya kita ambil, gitulah katanya alasan dia, padahal kan emang nggak boleh kan pas malam Sabtunya juga gitu. Jadi bukan aku takut katanya gitu kan, hanya saja aku khawatir gitulah, sama aja ya kan ya. Jadi udahlah nggak apa-apa kata 3 orang nah, kita nggak udah apa-apa gitulah. Jadilah mereka membuat tambak ikan, membuat jaring ikan pada malam Sabtu itu. Ya mereka berbuat curang karena mereka berperangkap ikan untuk hari Sabtu nanti ikan datang ya kan. Jadi kemudian pada keesokan harinya, pada hari Ahadnya, mereka ambil ikan-ikan dari perangkap mereka itu, mereka bawa terus di perjalanan mereka berjumpa dengan nelayan yang lain. Jadi nelayan yang lain itu mengatakan, kalian telah berbuat curang ya gitu. Kenapa bisa banyak ikan-ikan kalian gitu kan, sedangkan tangkapan kami aja baru sedikit gitu kan, apa kalian melakukan kecurangan kata gitu. Kemudian kata orang-orang yang tidak taat, 3 nelayan tidak taat ini salah satunya ngomong, kenapa rupanya kamu tidak melakukan kecurangan, kenapa kok iri katanya gitu kan. Oh iri katanya. Jadi kata nelayan yang lain ini, bukan kami iri, kami hanya khawatir, kami hanya takut kamu melanggar aturan Allah, sehingga nanti Allah akan mengazab, sehingga nanti Allah akan membalas perbuatanmu, kata nelayan yang ini. Tetapi dia tidak mau mendengarkan 3 nelayan ini. Maksudnya 3 nelayan ini mereka tidak mau mendengarkan, mereka mengabaikan nasihat dari nelayan ini, mereka pergi begitu saja. Nah, lama kelamaan hari berganti hari, mereka terus melakukan perbuatan curang ini. Mereka terus membuat perangkap ikan pada malam Sabtu gitu. Mereka terus melakukan curangan, kelicikan, tipu daya terhadap aturan Allah. Padahal Allah itu maha melihat ya kan, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha kuasa gitu. Jadi lama kelamaan udah tahu juga orang banyak kan, udah tahu orang-orang masyarakat di situ bahwa mereka melakukan tersebut, diikutilah oleh sebagian masyarakat di kota tersebut, oleh kaum Bani Israel tersebut, diikuti sebagian dari kaum Bani Israel itu mengikuti mereka yang berbuat kecurangan, kelicikan pada menangkap ikan pada malam Sabtu. Dan lama kelamaan mereka tidak lagi hanya menangkap ikan atau membuat ikan di malam Sabtu. Mereka jelas-jelas sudah terang-terangan melakukan suatu kesalahan, suatu kecurangan, suatu keburukan, suatu larangan Allah. Mereka terang-terangan diikuti masyarakat sudah menangkap ikan di hari Sabtunya, yaitu ikan-ikan yang banyak bermunculan pada hari Sabtu ya. Mereka sudah beramai-ramai menangkap ikan pada hari Sabtu. Bahkan ada yang sombong seperti itu, mereka mengatakan, lihat aku banyak mendapat ikan gitu, katanya. Ya ini karena hasil kerja kerasku. Ya lupa, ya kan? Dia lupakan siapa yang memberi ikan itu, siapa yang menciptakan itu, siapa yang memunculkan ikan-ikan itu kan hanya Allah yang memunculkan. Tapi dia sombong, katanya ini karena kerja keras dia, katanya kayak gitu. Ini orang-orang yang tidak taat ini gitu. Kemudian kan di kota tersebut tidak semua orang-orang yang tidak taat. Jadi ada orang-orang juga yang taat. Jadi terbagi menjadi 2, ada orang-orang yang taat, ada orang-orang yang tidak taat.
melanggar aturan Allah tersebut, mereka lupa atas aturan Allah, atau mereka membantah atau melanggar aturan Allah, ya kan, karena saja. Jadi orang-orang taat ini pun tidak henti-hentinya menasihati mereka, tapi itu kan sudah menjadi sudah makin luar biasa, sudah makin diikuti oleh masyarakat yang lain, sudah banyak yang mencontoh perbuatan terlarang ini, karena sudah menjadi pula kan sudah luar biasa keburukan tersebut. Orang-orang yang taat ini membuat suatu tembok, membuat sebuah tembok atau membuat tembok pembatas antara orang-orang yang tidak taat dengan orang-orang yang taat. Untuk apa? Tujuannya apa? Nanti ketika Allah kasih azab kepada orang-orang yang tidak taat ini, mereka orang-orang yang taat ini tidak terkena. Jadi dibuatlah pembatas tembok antara orang-orang yang tidak taat dan orang-orang yang taat. Jadi Allah memang tidak langsung memberi azab atau balasan kepada orang-orang yang tidak taat. Allah memberikan waktu. Untuk apa? Untuk pasti mereka untuk bertobat, untuk mengingat Allah kembali, untuk beribadah kepada Allah dengan benar, gitu kan? Untuk tidak jangan melanggar aturan Allah. Dan diberi mereka waktu, tapi tidak juga, gitu kan? Lama-lamaan dan benar saja pada suatu ketika ada seseorang yang merasa aneh dengan kampung sebelah, dengan tembok sebelah, yaitu di balik kawasan orang-orang yang tidak taat. Dia merasa aneh, seperti terasa sepi kampung tersebut, kawasan tersebut, kawasan orang yang tidak taat itu terasa kayak sepi. Yang biasanya itu ada suara ramai, gitu kan, ada suara orang berjualan, jual beli, gitu kan, suara orang masyarakat tersebut. Ini sekarang dia tidak ada rasa, tidak ada seperti aneh, tidak merasa ada suatu suara atau sepi, gitu, tidak ada masyarakatnya menurut dia, gitu kan. Jadi karena dia merasa aneh, seseorang tersebut mengadulah dia kepada kelompok orang-orang yang taat. Kelompok orang yang taat tadi mengadu dia, bahwasanya dia merasa ada keanehan di kawasan sebelah, di kawasan orang-orang yang tidak taat. Kemudian berombonganlah orang-orang yang taat untuk mengintip atau melihat saudara mereka yang tidak taat. Dan benar saja mengejutkan sekali, menggemparkan sekali, na'udzubillah, menggemparkan sekali, mereka orang-orang yang tidak taat berubah menjadi seekor kera-kera. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Jadi pernah menceritakan bahwasanya orang-orang yang taat tadi yang melihat orang-orang yang tidak taat mengatakan, astagfirullah, apa yang terjadi kepadamu? Segeralah bertobat kepada Allah, kata orang-orang yang taat ini. Yang orang-orang yang tidak taat ini sudah berubah menjadi kera, hanya bisa mengangguk dan menangis. Dan sebelum mereka masuk ke balik tembok itu, mereka juga mendengar suara tangisan dari beberapa rumah. Dan mereka ternyata orang yang berubah menjadi kera-kera ini menangis. Mereka hanya bisa menangis dan menangis. Kemudian, dan Allah tidak hanya merubah wujud mereka menjadi kera, mereka tidak diberi makan dan minum, tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam waktu 3 hari, Allah cabut nyawa-nyawa mereka yang tidak tadi yang berubah menjadi kera ini. Allah cabut nyawa mereka karena mereka tidak bisa minum dan makan, mereka hanya bisa menangis saja. Itulah anak-anak saja. Jadi apa kesimpulannya yang dapat diambil dari kisah ini? Ya, siapa yang mau memberi pelajaran, maksudnya memberi tanggapan gitu. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah ini? Kisah Ashabus Sabi. Kisah apa tadi sudah bilang? Kisah Ashabus Sabi. Orang-orang yang melanggar aturan Allah pada hari Sabtu sehingga berubah wujudnya menjadi seekor kera. Ya, siapa yang memberi kesimpulannya atau memberi pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah ini? Iya, betul Fatih, tidak boleh sombong. Kakanza apa? Iya, ketika dinasihati orang lain, jangan balik mencelanya, harus didengarkan. Ya, betul. Ayo, ada lagi yang mau memberi kesimpulannya? Ya, kalau tidak ada, dengarkan saja ya. Jadi kesimpulannya atau pelajaran yang dapat diambil adalah kita harus taat kepada Allah. Ingat, kita harus taat kepada Allah, yaitu terhadap aturan Allah, terhadap ketetapan Allah, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya tadi, apa tadi saya jawab kan? Sudah bilang, siapa yang sudah sholat subuh? Sholat subuh itu kan aturan dari Allah kan? Suruhan atau perintah dari Allah. Jadi makanya harus sholat subuh. Mau nanti kalau tidak sholat subuh dulu menjadi kera? Enggak lah saja ya kan? Ya nggak mungkin kan? Ya makanya harus sholat subuh agar tidak berubah menjadi kera. Ya agar tidak kita masuk ke neraka, ya? Ya karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha kuasa. Kemudian apa lagi? Kemudian pelajaran yang kedua adalah jangan berbuat licik, jangan berbuat curang. Ya kayak seperti tadi, mereka ngambil ikan-ikan yang banyak, gitu kan? Mereka melakukan kecurangan dan lain-lain jadi hanya dapat sedikit karena mereka berbuat curang, ya kan? Ya makanya jangan berbuat curang, jangan berbuat licik kepada orang lain. Kemudian jangan melakukan tipu daya terhadap aturan Allah. Yang tadi mereka mencari ikan, gitu ya kan? Kiranya mereka apa Allah nggak tahu, gitu kan? Bahwasanya kan Allah itu maha melihat. Kalau kita berbuat salah, baik, Allah itu maha melihat. Sekecil apapun kita bersembunyi di dunia ini, Allah itu maha melihat dimanapun kita berada, ya kan? Ya. Nah, jadi Ustazah mau anak-anak Ustazah besok dapat menceritakan kembali. Nanti Ustazah panggil satu-satu, atau nanti Ustazah tanya kisah ini namanya kisah apa, kemudian bertempat di mana, kemudian mereka berubah jadi apa, nanti Ustazah tanya, besok Ustazah tanya. Jadi dibaca di bukunya lagi, kan itu ada kan ceritanya di buku, coba dibuka
buka bukunya halaman 40. Nah, coba dibaca lagi, besok ceritakan kembali atau Ustazah besok tanya kembali kepada anak-anak Ustazah ini. Baik? Ya. Jadi, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita membaca doa selesai. Tunggu, karena belum rapi, coba duduk yang rapi, hap, duduk rapi, hap. Ya. Nah, bukunya dilipat, tangannya di atas meja. Oke, saya baca doa selesai, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman sekalian, demikianlah salah satu perencanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan dengan perencanaan pembelajaran yaitu metode kisah dengan materi pelajarannya adalah materi sejarah. Jadi teman-teman, menurut saya sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya lah kita yang pertama adalah tegur sapa kepada siswa, senyum sapa salam kepada siswa, kemudian tanya kabar siswa, kemudian lihat kerapian siswa, misalnya seragam siswa, kemudian lihat ketertiban atau kerapian kondisi kelas, misalnya kebersihan kelasnya, seperti itu kan. Jadi kita harus mengkondisikannya. Kemudian kita beri apresiasi, kita sisipkan canda tawa sedikit untuk apa? Untuk meningkatkan minat belajar siswa agar mereka semangat mengikuti pelajaran kita. Kemudian beri mereka tugas dari apa yang telah mereka pelajari, misalnya dari apa yang telah mereka dengarkan, dari apa yang mereka lihat gitu. Beri tugas untuk kita mengetahui tingkat pemahaman mereka itu seberapa jauh gitu. Nah, kemudian kita pada akhir